Berani-beraninya Nasdem dan PKS rayu Golkar, ajak gabung koalisi perubahan. Iya, padahal keduanya adalah partai yang raihan suaranya pada pemilu 2019 lalu lebih kecil. Ya, padahal koalisi perubahan sendiri belum secara resmi dideklarasikan. Apakah ini ada hubungannya dengan rencana deklarasi koalisi yang tidak sepakat dengan pengusungan capres-cawapresnya? Apakah itu ada hubungannya dengan ketika PKS dan Partai Demokrat setuju untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya? Mendekati kekuatan yang lebih besar bila tanpa bekal yang cukup dan besar juga, tentu adalah tindakan yang tak tahu malu. Sebuah tindakan yang akan dicap sebagai kelakuan tak tahu diri. Agaknya itulah yang disadari oleh Partai Nasdem dan PKS, yang rencananya akan bersatu dalam koalisi perubahan bersama dengan Partai Demokrat itu. Mereka juga diketahui sudah bersepakat soal Anies sebagai calon presidennya. Partai Golkar, seperti diketahui, dapat dianggap sebagai kekuatan utama atau tulang punggung dari kubu kerjasama KIB, yang bersamanya berisikan PAN dan P3. Suara Golkar adalah yang terbesar, sehingga dapat dimengerti bila kemudian Nasdem dan PKS coba merayunya untuk kemudian bergabung dengan koalisinya. Dengan sudah terencananya koalisi perubahan itu, daya tawar mereka di hadapan Partai Golkar tentu akan membesar. Sudah memenuhi presidential threshold 20% diharapkan menjadi angka yang bisa membuat Golkar berpaling. Andaikan Golkar bergabung, angka lebih kurang 40% tentu jadi sebuah kekuatan yang kemudian patut untuk diperhitungkan. Bahkan bukan tidak mungkin bila pergerakan Golkar tersebut akan menarik partai politik lainnya untuk kemudian mengikuti jejaknya itu. Modal lain dari Partai Nasdem dan PKS sehingga mereka berani mengajak Partai Golkar tentu saja adalah Anies Baswedan. Seperti diketahui, walaupun sudah bersepakat dalam KIB, namun kubu ini masih belum punya figur jagoan yang kuat yang sekiranya pantas diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Kubu ini tanpa sosok dengan elektabilitas yang patut diperhitungkan. Sementara rencana koalisi perubahan sudah punya Anies Baswedan yang secara elektabilitas tidak perlu dipertanyakan lagi. Walaupun untuk sementara berdasarkan berbagai rilis survei, capres elektabilitas Anies bukanlah yang tertinggi. Namun nama mantan Mendikbud itu tidak pernah jauh-jauh dari 3 besar. Sebuah modal yang cukup bagus yang bisa ditawarkan kepada Golkar agar kemudian mau berpaling. Selain itu, popularitas Anies jelas lebih tinggi dibandingkan siapapun nama yang potensial di Partai Golkar dan KIB. Sementara siapapun juga tahu bagaimana potensi besar yang dimiliki oleh Anies, yaitu popularitas. Bermodalkan kemampuan tata katanya yang di atas rata-rata itu, popularitas Anies adalah harta karun yang dapat dijadikan modal yang akan sangat menguntungkan di masa mendatang. Agaknya ajakan Nasdem dan PKS kepada Golkar ini adalah demi mengusung duet Anies Baswedan Airlangga Hartarto. Akhirnya manuver Nasdem dan PKS yang hanya berbekal sebatas rencana koalisi dan dukungan terhadap Anies saja, ternyata sudah sedemikian membuat mereka berani mendekat ke partai-partai besar. Sesuatu yang patut untuk ditunggu kelanjutannya.